Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gorontalo, Bapak Kajari Kabupaten Gorontalo, Bapak Arif Wijaya, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Bapak Dandim 1314 Gorontalo Utara, Bapak Kapolres Gorontalo, Bapak Danjon, Bapak Ketua Pengadilan atau yang mewakili, para pimpinan OPD, para pimpinan bank, para pimpinan universitas, dan hadirin semua yang saya cintai, hormati, dan banggakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melaksanakan acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, yang alhamdulillah saya tidak menyangka ada kegiatan seperti ini. Saya berat untuk berbicara di depan sini sebenarnya, makanya tadi saya berupaya menahan sedih saya. Begitu perhatiannya teman-teman semuanya kepada saya, padahal menurut saya tidak sebegitu perhatian kepada teman-teman, tapi semuanya akan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah Forkominda hadir lengkap. Bahkan Pak Dandim tadi ngomong ke saya, Pak Kajari, saya pakai pakaian lengkap. Ini gara-gara saya ingin mengantarkan Pak Kajari. Makanya kelihatan Pak Dandim masih pakai pakaian lengkap militer. Terus disindir sama Kapolres, itu sindir-sindiran. Katanya memang ada penerbangan malam hari katanya. Jadi saya sangat bangga sekali Forkominda begitu kompak, begitu solidnya dalam rangka bersama-sama membantu memikirkan rakyat. Dan pada malam hari ini mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Bupati khususnya dan semuanya yang hadir, lebih umum lagi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo. Saya dilantik menjadi Kajari Kabupaten Gorontalo pada tanggal 6 Agustus 2018. Alhamdulillah saya selama 2 tahun persis angkanya sama. Kemarin saya dilantik sebagai Kajari Kota Batu tanggal 6 Agustus tahun 2020. Mudah-mudahan angka 6 dan kata Agustus membawa keberkahan bagi saya, keluarga, dan kita semuanya. Amin. Selama 2 tahun saya bertugas di sini, sudah barang tentu banyak berinteraksi dan berkomunikasi kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo. Karena sejak awal memang saya gulirkan konsep dan paradigma penegakan hukum preemptif, preventif, represif, dan promotif. Tadi sempat disinggung di dalam video tadi. Preemptif dan preventif, kita harus sering berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat, termasuk juga para birokrat, untuk menanamkan dan memberitahukan nilai-nilai, norma-norma. Ini boleh, ini tidak, ini dilarang, ini diperbolehkan,
sehingga kita harus sering berkomunikasi, bersosialisasi. Maka itu saya lakukan. Hampir 75% saya tidak di dalam ruangan. Saya sering keliling ke daerah-daerah, ke desa-desa dan sebagainya, dalam rangka saya mengembangkan konsep preemptif dan preventif. Preventif memberikan tips cara bagaimana kita terhindar dari jeratan hukum. Contoh gampangnya, kalau kita punya motor, supaya tidak dicuri orang, maka kita harus melakukan tindakan pencegahan. Motornya dikunci, kalau perlu kuncinya ganda biar lebih aman. Itu adalah tindakan preventif. Represif, kalau sudah dipreemptifkan, dipreventifkan, ternyata masih menyimpang dan melanggar, bahasa saya tadi, kalau tidak bisa dibina akan kita binasakan, karena nanti akan menjadi benalu parasit bagi yang lain. Kemudian promotif, saya kembangkan bagaimana kita buat sebuah wilayah atau zona, maka kami bikin kecamatan binaan sebagai pilot project, bahwa di situ akan kita bentuk zona nyaman zero pelanggaran, supaya nanti bisa dicontoh bagi daerah atau kecamatan lain. Kita tidak perlu banyak berbicara, kita kasihkan contoh, di sanalah yang baik, datanglah ke sana untuk studi tiru supaya yang lain bisa mengikuti. Itu konsep yang saya kembangkan. Dan saya juga punya konsep penegakan hukum bukan sebuah industri, dan penegakan hukum yang memberi solusi. Ini saya juga lagi tulis bukunya tapi belum selesai. Bagaimana yang dimaksud penegakan hukum bukan sebuah industri, dan bagaimana penegakan hukum yang memberikan solusi. Hampir sebagian besar selama ini para penegak hukum termasuk jajaran kami lebih pada posisi menindak, menangkap orang, tidak memberikan solusi bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Maka saya contohkan, kalau kita ingin membersihkan lantai yang kotor karena bocor atapnya, maka tidak hanya kita mengepel, menyapu lantai yang kotor saja, kita cari sumber masalahnya. Kalau hanya dipel lantainya saja, sumber masalahnya nggak ketemu, dibiarkan lantai dipel, disapu bersih, suatu ketika hujan bocor, lantai akan kotor kembali. Maka saya ingin cari apa masalahnya lantai kotor, ternyata atapnya bocor. Saya akan perbaiki atapnya berbarengan dengan membersihkan lantainya. Lantai bersih, atap rapi, suatu ketika hujan tidak bocor, insya Allah akan bersih terus. Nah, ini konsep yang sementara kami gulirkan, yang mudah-mudahan ini bisa diterima oleh khalayak umum. Nah, oleh karena itu, untuk mengembangkan konsep ini saya sering berkomunikasi dengan banyak pihak. Maka tadi ada program Jaga Desa, ada program Jaksa Sayang Anak, ada program Jaksa Sahabat Pintor, ada program Jaksa Masuk Pasar, ada program Jaksa Sahabat UMKM, ada program Jaksa Sahabat LSM, ada program Jaksa Sahabat Media, ada program Jaksa Peduli Bencana, macam-macam. Tapi saya masuk dalam aspek hukumnya. Sering orang bertanya ke saya, apa hubungannya jaksa dengan bentol? Apa hubungannya jaksa dengan anak? Semua saya bermula dari data statistik perkara, yang mungkin sering saya sampaikan, tapi kira-kira seperti itu. Banyak ya anak-anak kita yang berhadapan dengan hukum data statistik perkara, maka caranya tidak hanya selesai menghukum anak, tapi dicari masalahnya. Supaya bisa tahu masalah anak, kita harus bercampur dengan anak, bergaul dengan anak sehingga tahu masalah anak. Nah, itulah kira-kira. Oleh karena itu, sudah barang tentu berkomunikasi dengan banyak pihak, saya pasti banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Ya sudah barang tentu, insya Allah tidak saya sengaja kesalahan itu. Maka dalam kesempatan malam hari ini, dengan kerendahan hati dan ketulusan dari diri pribadi saya, atas nama pribadi maupun institusi, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Dan juga alhamdulillah dalam kesempatan ini pula saya sempat menyelesaikan tulisan satu buku yang saya disindir oleh Pak Danil. Pak Kajar itu ngasih buku saya, maksud saya suruh belajar.
Bukan begitu bro. Bukan begitu bro ya. Jadi intinya itu kenang-kenangan dari saya. Suatu ketika melihat wajah saya yang jelek, oh itu kawan saya Supriyanto, maksud saya begitu. Nah, sleting. Saya dan tim Kapolres itu sleting. Karena yang bikin ribut di grup itu bertiga ini. Maka mohon maaf kalau sering bercanda, kemudian banyak yang salah, pasti banyak. Kalau itu sering disengaja, nggak hilaf, sering sengaja. Nah, itu mohon maaf. Nah, itu saya tulis dengan buku dengan judul Konsep Merugikan Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Gara-gara itu juga tadi pagi saya dapat undangan dari Kejaksaan Agung. Hari Kamis akan ada forum group discussion yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dengan narasumber satu guru besar Fakultas Hukum, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Gajah Mada, dua direktur penuntutan di Bitsus, dan ketiga alhamdulillah narasumbernya saya. Pesertanya nanti keynote speak-nya Pak Jampitsus, pesertanya insya Allah Pak Ses Jampitsus, para direktur di Bitsus, kemudian para bagian Kajati, dan dari eksternal ada dari Komisi 3 DPR RI, dari KPK, dari Bareskrim, dari Maki, dan macam-macam kalau saya undang. Nah, saya hari Kamis sudah ditunggu untuk berdiskusi itu, tapi dibantu secara virtual. Mohon doanya saya bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Ya, ini adalah menurut saya penghargaan dari tim ini. Sebenarnya ada dua buku yang saya tulis, tapi yang satu belum selesai. Yang saya katakan tadi, penegakan hukum bukan sebuah industri, dan penegakan hukum yang memberikan solusi. Bapak Ibu hadirin yang sekalian, yang saya hormati, dalam kesempatan ini pula, intinya saya tidak bisa berkata terlalu banyak, semua sudah terungkap di dalam video itu tadi. Saya kaget, kok bisa-bisanya melacak data digital saya. Itu hebatnya teman-teman. Mungkin intinya salam hormat saya kepada jajaran Pak Bupati, Forkopimda, dan semua masyarakat Kabupaten Gorontalo. Dan kesempatan ini pula, izinkan saya dan istri, ini istri saya, walaupun kadang tidak terlalu aktif mengikuti kegiatan, tapi dalam hal kegiatan-kegiatan yang relatif urgent tetap saya ajak. Saya sekali lagi kepada Bapak Bupati dan jajarannya, kepada Forkopimda dan jajarannya, dan lebih khusus lagi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo. Pertama, salam hormat saya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo. Yang kedua, saya mohon pamit diri kalau ada salah, hilaf, mohon dimaafkan. Demikian pula sebaliknya, jika masyarakat Kabupaten Gorontalo mungkin ada yang juga hilaf, atau Bapak Ibu sekalian ada yang hilaf, dengan tulus dan ikhlas saya maafkan. Walaupun mungkin saya belum maksimal berkarya di Kabupaten Gorontalo, tapi setidaknya saya sudah berupaya. Upaya saya ini mudah-mudahan bisa menjadi titik awal bahwa institusi kejaksaan akan dicintai oleh masyarakat. Dan terakhir, dalam kesempatan pula, saya minta kepada Bapak Bupati, teman-teman Forkopimda dan jajaran, dan masyarakat Kabupaten Gorontalo pada umumnya, mohon doa dan restunya. Mudah-mudahan langkah saya menuju Kota Batu bisa lancar sampai tujuan, karena insya Allah besok pagi saya berangkat, dan insya Allah saya langsung melaksanakan tugas di Batu. Karena setelah dilantik tanggal 6 Agustus 2020 kemarin, saya hanya 1 hari dari Jumat ke Kejaksaan Negeri Kota Batu, saya menunjuk PLH Kajari, saya langsung ke sini. Berarti saya mementingkan Gorontalo daripada Batu. Artinya apa? Cintanya saya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo sana saya tinggalkan. Nah, oleh karena itu nih, karena Pak Kajari sudah datang, sudah resmi dilantik hari Senin kemarin, tongkat komando saya serahkan kepada beliau. Mudah-mudahan bisa diteruskan dan bisa dilaksanakan dengan baik. Cukup sekian, mungkin Mama ada tambahan. Cukup ya, cukup sudah diwakili saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebetulan saya orang Jawa, upat di Kudu Santen, menawi lepat di Buôn Pangapunten, sawah di Tambeli Koro, yang salah dari Mapuro, yang tahu hanya Kapolres dan Bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.